STIM Surakarta. STIM kampus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi podcast STIM kampus kita. Di sini kita akan mengeksplorasi segala hal yang terjadi di kampus STIM Surakarta, dari isu-isu terkini, kegiatan mahasiswa, hingga kisah inspiratif dari teman-teman mahasiswa dan juga dari tim pengelola STIM Surakarta. Bersama saya Azmi Yudanto di ruang podcast kali ini sebagai host, dan kita akan hadirkan tamu dari mahasiswa. Dan tema kali ini adalah tentang kreativitas dalam pembuatan mading. Kita undang Kakak Farhana. Assalamualaikum Kak Farhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gimana kabarnya Kak Farhana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Kak Farhana, kita perkenalan dulu ya Kak ya. Ya baik Ustaz. Dari nama, asal, hobi, sampai Kak Farhana ini bisa kuliah di STIM Surakarta. Silakan Kak. Nama Farhana Asna Mufidah. Mm-mm. Biasanya dipanggil Farhana atau Asna. Mm-mm. Asal saya dari Karanganyar. Karanganyar. Hobinya berkuda dan memanah. Berkuda ya? Cewek suka berkuda ya? Iya Ustaz. Mantap ya. Apa ini tinggalnya di Asrama Putri kan? Iya di asrama. Di Asrama Putri sering ada kegiatan berkuda enggak? Biasanya berkuda mandiri. Oh mandiri, jadi ke tempat Ke persewaan stable. kuda. Iya. Sendirian nggak sama teman-teman? Iya, maksudnya sama temen asrama, bukan yang program dari Oh. asrama. Sebenarnya ada, cuma belum terlaksana gitu. Jadi dari Asrama Putri itu ada kegiatan sendiri, Iya. berkuda Iya. hari-hari tertentu ya. Iya. Oh ternyata kurang ini. Akhirnya nyewa sendiri. Oh ya, kalau itu nyewa kuda berapaan sih? Kalau sejam biasanya 140. 140. Iya, setengah jam setengahnya. Oke. Biasanya berapa orang sekali nyewa? Tergantung, kadang berdua, bertiga, berempat juga pernah. Hobinya apa nih Kak Farhana? Berkuda sama apa tadi? Memanah. Memanah. Iya. Oh. Gambar-gambar enggak toh? Enggak, saya kurang di bidang itu. Mading ini lokasinya di dekat podcast ya. Jadi ketika saya masuk ke tempat podcast itu, wih, apa ini? Kok apik tenan gitu. Nah, terus saya cari info ini siapa tuh yang merubah yang sebelumnya madingnya itu cuma kertas polos warna hitam terus ditempeli sama kertas HVS gitu. Siapa tuh nih yang buat ini? Apa nih yang merubah ini? Saya cari-cari info. Nah, ini akhirnya kedatangan si ketua dalam proses pembuatan mading nih, Kak Farhana Asna, siapa? Mufidah, panggilannya Kak Farhana ya. Iya. Oke, bisa diceritain Kak Farhana, awal mula kok madingnya tuh dirombak gitu, dirubah gitu. Awal mulanya gimana Kak? Bisa diceritain? Awal mula karena kita mendapat amanah dari Usada Lady, itu sih sekelas. Jadi dari situ kita mulai buat kayak menyusun tema, konsep gitu dengan teman-teman sekelas gitu. Jadi atas permintaan Ustaz Haledi ya? Iya. Makanya jadi bagus banget gitu. Bisa dibayangin ya teman-teman ya. Dari pertama kertas polos warna hitam terus ditempeli HVS, terus jadi nanti kayak gini. Nanti di YouTube-nya, nanti di videonya akan kita tampilkan bagaimana tampilan mading yang saat ini ya. Oke, dari tema mading Kak Farhana, ini ada temanya enggak nih atau asal buat aja gitu? Bisa dijelasin Kak Farhana? Iya, untuk tema kita mengambil tema The Untold History of Arabic Language. Untold history. Iya, Apa tuh artinya? sejarah yang tak terungkap. Sejarah yang tak terungkap. Iya, karena mading kita ini tentang sejarah bahasa Arab. Jadi dari mading ini kita ingin mengungkapkan bahwasanya bahasa Arab itu pernah menjadi bahasa yang paling berpengaruh di dunia. Saat ini bahasa Inggris memang terkenal, namun sebelum bahasa Inggris, bahasa Arab itu pernah memiliki peran yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga peradaban Islam. Beberapa ilmuwan Barat itu mereka mengklaim bahwasannya semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Yunani. Padahal Barat mendapat ilmu itu setelah mereka berhasil menaklukkan Andalusia atau Cordoba pada sekitar abad 11 hingga 12. Nah, mulai dari saat itulah mereka menerjemahkan buku-buku Arab ke bahasa Latin, sehingga sedikit demi sedikit bahasa Arab ini mulai teralihkan dengan bahasa Eropa.
gitu singkatnya. Temanya ya, rumit banget ya. Oke, kemudian dari konsep mading ini Kak, ada seperti apa? Bagaimana konsepnya ini kok di sini ada kembang-kembangnya, terus bentuknya ini ada apa kayak kotak surat gitu. Ada kotak surat, terus di tengahnya ada cermin. Nanti teman-teman saya liatin ya madingnya kayak gimana. Terus di bawah nih ada foto-foto. Bisa dijelasin nggak, Farhana? Ya, untuk konsep mading kita mengambil konsep vintage yang menggambarkan tuh sebuah kenangan atau masa lampau. Jadi sengaja di mading kita ini kita desain sesederhana mungkin. Karena biasanya kenangan itu terlahir dari hal-hal yang sederhana. Mading ini kita desain berbentuk poster-poster. Jadi ada 7 kantong, sekitar 7 kantong ya, atau 2, 3, 4, 5, 8 kantong. 6, 7, 8. 8 ya. 8 kantong itu sesuai tema atau judul. Jadi bagi teman-teman yang ingin membaca madingnya bisa langsung mengambil posternya sesuai tema, sesuai dengan kantong-kantong yang tersedia agar mempermudah teman-teman. Jadi tidak perlu bercapek-capek berdiri di depan mading gitu. Bisa langsung diambil terus dibawa ke tempat yang nyaman. Ya. Apalagi di sebelahnya mading tuh ada sofa. Iya, benar sekali Ustaz. Gitu. Iya. Ini nggak terbayang loh. Jadi saya tuh pikirnya kalau mading itu kan ini ya nonton gitu ya, sambil lihat mading itu kita baca gini. Ternyata capek juga ya. Iya capek. Dan ini modelnya unik gitu. Ini kok buat kayak gini tuh gimana? Buat apa gitu kan? Saya penasaran loh. Loh ini kok saya disuruh ngambil gitu. Tuh, dan saya nyebutnya ini seperti apa majalah pick up gitu. Dicomot gitu. Itu seperti apa jajanan itu kue cubit kita cubit. Kalau ini majalah madingnya kita ambil dari kotak suratnya terus dibaca. Yuk kita cari tempat yang nyaman gitu. Nanti kalau sudah balikin gitu. Kayak unik juga dari konsepnya ini ya. Konten-kontennya di dalamnya ada apa aja Kak? Ini yang kotak sebelah sini apa ini? Ada yang ujung situ ada syair. Syair? Terus, ini syair ya? Iya, syair Arab. Terus yang sebelah sini ada. Yang mana sini? Yang sebelah sini. Nah, sebelahnya itu ada karakteristik bahasa Arab. Terus di bawahnya ada kuis. Ini yang kuis? Iya. Terus yang seberangnya sini ada keistimewaan bahasa Arab. Terus yang sebelah sini FYI itu berisi kayak mufrodat, kayak kosakata ya. Kosakata ya. Ada mufrodat sendiri juga. Terus yang ini apa ini? Ini mufrodat. Mufrodat juga. Iya. Kalau yang FYI tadi kayak murodif, jadi tingkatan murodif itu apa aja. Kayak kalau yang di dalam mading kita ini tentang teman, jadi tingkatan teman dalam bahasa Arab gitu. Bukan cuma sodik aja ternyata gitu. Oh teman itu ternyata ada levelnya? Ada kalau di sini yang paling tinggi itu tingkatan temannya tuh korin gitu. Korin, terus ada apa lagi? Apa lupa? Oke, ada korin, jadi level pertemanan itu kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Sobat, iya, teman. Kalau teman itu biasa ya, ini teman saya. Sahabat, bestie gitu. Bestie, oh ya bestie mungkin level tertinggi. Oke, tentang ini Kak, ini ternyata tagnya bahasa Arab ya ini. Coba ini apa ini? Sebelah sini. Iya itu syair. Oh syair. Syair itu puisi ya? Iya puisi. Ya mirip puisi gitu ya. Iya. Syair, terus ini kalau kertasnya dibalik itu kayak ada terjemahannya gitu. Iya ada. Iya terjemahan dari halaman depannya. Oh begitu. Iya. Yang sebelah sini apa ini? Itu karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab. Iya. Terus ini ada kuis. Terus ini apa tadi? Keistimewaan. Tapi ya bahasa Arab juga ya ternyata ya. Iya bahasa Arab. Terus FYI. Ini yang ini kok nggak ada terjemahannya yang ini? Tidak ada terjemahan karena sudah ada terjemahannya langsung di samping. Jadi tidak perlu diberi di belakang. Jadi memang konsepnya itu dari halaman depan itu teks Arab. Iya. Terus di bawahnya tuh ada terjemahan dari Arab yang ada di depannya. Iya, begitu. Oh iya, oke. Terus yang ini apa nih? Mufrodat? Iya, mufrodat. Kosakata Biasa harian. Terus ini apa ini? Ini tentang sejarah. Ya, sejarah Islam gitu ya? Iya, secara umumnya. Kalau yang ini kayak timelinenya. Terus yang ini ada informasi. Kalau misalnya ada informasi apa, mahasiswa atau dari tim Surakarta boleh masang di sini gitu ya? Boleh banget Ustadz, boleh. Oh iya. Kalau misalnya ada informasi lomba di lembaga mana juga enggak apa-apa ditempel di sini biar teman-teman mahasiswa lainnya bisa ikut berpartisipasi.
Oke, kemudian nih bagian bawah nih ada foto. Masuknya apa ini? Ada foto atas bawah, atas bawah. Kalau saya mikirnya foto ya tinggal lurus gitu ya, sejajar gitu. Iya, kalau untuk foto agar lebih menarik saja sih Ustaz. Oh gitu. Iya. Tidak ada maknanya ya, yang penting foto. Iya. Belum ada. Nggak ada. Gitu. Saya menganggapnya ya, ini foto ini kayaknya dibuat konsepnya seperti ini. Ini adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup dari masa dulu berangsur-angsur, kadang turun, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Perjalanan hidup kita itu kadang Naik ada turun. sedihnya, kadang Iya. bahagia, kadang nggak punya duit, kadang duitnya akeh gitu kan. Ini ada perjalanan hidup. Lihat terus ngapain Mbak dipasang cermin di sini? Iya, untuk cerminnya kita sengaja letakkan di tengah mading itu. Fungsinya yang pertama buat menarik perhatian teman-teman biar mau mampir. Karena kan biasanya teman-teman tuh suka ngaca. Oh, iya, Jadi ketika lihat pas ngaca tuh jadi tahu wah ada mading baru nih. Akhirnya mampir deh buat baca mading ini. Oh ada cermin nih, tak dandan dulu. Iya, Tak bisa, rapikan bisa. jilbab saya. Ini pas ini kebalik ini kayaknya. Iya. Terus Oh. selain itu sebenarnya cermin ini juga sebagai pengingat diri bagi Oh. kita semua. Ketika kita bercermin itu kan kita di depan cermin terus kita jadi sadar bahwasanya inilah diri kita yang sekarang. Atas apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita harus bangkit. Hmm. Karena jatuh dan terpleset hanyalah episode bukan ending dari sebuah kehidupan. Bagus itu. Iya. Jadi kalau kita melihat cermin ya, cermin itu ini loh saat ini apa ya? Istilahnya dalam psikologi itu apa ya, mindfulness kalau nggak salah gitu. Jadi kita itu kalau menghadapi masalah itu kalau masa lalu jadikan kenangan, kita pikir masa depan yang lebih baik. Nah, agar tidak terlalu pusing dengan masa lalu, kita pikir saat ini. Lagi apa toh? Kita lagi ngobrol di sini. Kalau kita lagi masak, jangan mikirin wah kemarin aku tuh disenggol temenku. Tip aku diambil nggak dikembalikan, dipinjam nggak dikembalikan, itu masa lalu ya. Nah, Iya. kadang kan kita kepikiran ya hal-hal seperti itu dengan emosi-emosi negatif yang masa lalu, kita sedang nyuci tapi perasaannya jengkel gitu. Padahal kita Iya. kalau misalnya bisa mengendalikan emosi kita, berarti kan masa kini gitu. Begitu juga dengan masa depan. Kalau kita ini khawatir ya, wah besok ujiannya gimana, wah besok nanti SPP-nya gimana, belum bayar SPP, wah wisudinya gimana, kemudian masalah-masalah yang sering dihadapi mahasiswa gitu. Kalau misalnya kita terlalu mikirin masa depan ya, Iya. lihat cermin ini loh, saat ini tuh kita sedang apa? Iya. Sedang nyuci, fokus nyuci, jangan mikirin masa depan gitu. Padahal masa depan itu yang kita khawatirkan itu hampir semuanya itu tidak terjadi loh. Iya. Pernah merasakan nggak? Pernah Ustaz, sering bahkan. Jadi kita tuh, aku besok nanti nak dimarahi sama dosen ini gitu, diomel-omelin. Ternyata ketika kita ketemu nggak diomelin. Yang kita khawatirkan hampir 90% itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Iya, benar banget Ustaz. Oke, dalam tim mading. Nah, dalam pembuatan tim mading itu kan nggak mungkin ya Kak Farhana gawe dewe, wah tak pikir dewe, tak print sendiri, saya cetak fotonya gitu. Ada timnya nggak sih dalam pembuatan Pasti mading? ada Ustaz. Mm-mm. Di mading ini kita ada 4 tim. Mm-mm. Yang pertama itu ada ketua dan bagian konten. Mm-mm. Jadi itu tugasnya untuk menentukan konsep dan tema mading, juga kontennya mau diisi apa aja sih mading ini gitu. Itu ada saya sendiri, Kak Azila, Kak Tarisha, juga Kak Royan. Yang kedua ada tim sarana dan juga perlengkapan gitu. Tugasnya yang pertama untuk membeli semua bahan peralatan dari A sampai Z yang berkaitan dengan mading. Yang kedua mengeprint semua artikel yang sudah diedit oleh tim editor. Itu ada Kak Azila, Kak Pena, Kak Tarisha, Kak Nisa, Kak Fariska, dan saya sendiri. Juga yang ketiga itu ada tim redaksi. Nah, untuk tim redaksi ini kita ambil dari beberapa teman kelas kita, baik Iwan maupun Ahwat. Ya. Untuk tugasnya tuh mencari artikel
yang sudah kita tentukan, artikel atau konten mading ini. Yang terakhir, yang keempat tuh ada tim editing juga dokumentasi. Tugasnya yang pertama itu mengedit artikel konten mading ini. Terus yang kedua, shoot video dan foto selama penggarapan. Itu ada Kak Syahid, Kak Nuem, dan Kak Ahsan. Ya. Jadi ini sepertinya ada kerjasama dari beberapa UKM ya Mbak ya? Iya. UKM benar, apa aja Mbak ada ikut kerja di dalam pembuatan mading ini? ada UKM multimedia Terus? dan jurnalistik. Jurnalistik. Iya. Dan ini ada tulisannya nih. Ini apa ini? Nailul Autor. Apa itu Iya, Kak maksudnya? dan tim Nail Autor itu tim kami Ustadz. Oh, Nail Nail, Sungai Nil ya. bukan, Nail itu menggapai atau mendapatkan. Oh, Nail Gitu. menggapai. Autor, ya, autor tuh tujuan atau cita-cita. Oh, tujuan Ya, atau cita-cita. cita-cita kita, menggapai cita-cita. Iya, Oh. kurang lebih seperti itu, Ustaz. Saya pikir tuh Nail itu sungai, autor itu Enggak. penulis apa pembuat gitu. Namanya Nail apa Naila gitu. Saya pikir ini ketuanya Naila ini. Enggak. Oke, selanjutnya Kak. Alur proses pembuatan mading. Bagaimana Kak? Alurnya itu siapa dulu yang mikir? Kan nggak mungkin ya. Oh, langsung jadi gitu kontennya. Apa desain-desainnya itu alur-alurnya bagaimana? Jadi untuk alur pembuatan mading ini kalau dari perencanaannya tuh kurang lebih selama 3 pekan, Ustaz. 3 pekan? Iya, untuk Proses perencanaan mikirnya. dari Mikirnya. iya, dari mikir perencanaan sampai penggarapan itu 3 pekan. Karena kan di situ kita juga tertabrak dengan libur Idul Adha di bulan Juni kemarin. Gitu. Berarti pemikirannya itu selama 3 minggu di bulan Juni. Iya. Oh iya iya. Dari tanggal 12 itu itu tanggal 12 Juni itu kita mulai ngumumin ke teman-teman teman-teman. kelas kalau ada project mading kampus gitu. Terus tanggal 16-nya itu deadline pengumpulan naskah ya. Terus seminggu setelahnya itu deadline pengumpulan naskah yang udah diedit dari tim editor tadi. Nah, tanggal 27 itu semua bahan perlengkapan tuh harus udah ready, udah siap gitu. Terus tanggal 27 hari Kamis itu juga kita mulai mencicil pencopotan mading yang lama. Oh iya ya. Iya, jadi Dicopot kan dulu ya? dicopot dulu, dibersihkan dulu kan Ustadz. Oh iya. Ya gitu, biar mempermudah besoknya. Jadi hari Jumatnya itu kita langsung mulai garap mading. Iya, dari sekitar jam 8 itu bertempat di Masjid Fauziah bawah, dan karena masjidnya dipakai buat Jumatan akhirnya kita pindah ke aula atas lantai 3. Gitu. Sampai sekitar jam 5. Terus dilanjut hari Sabtunya itu kita ngelanjutin penggarapan yang belum selesai. Alhamdulillah selesainya sampai sebelum duhur. Terus sekitar jam 1 siang itu kita alhamdulillah bisa memasang mading baru depan podcast. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau Urutannya untuk ribet banget ya. Iya, Cuma lumayan, buat Ustaz. gini-gini. Iya. Jadi kayak harus matang gitu. Biar cepet bisa selesainya rapi sesuai tenggat waktu. Jadi kalau buat penggarapannya cuma 2 hari. Kalau dari perencanaannya 3 minggu. Gitu. Pembuatannya 2 hari, Iya, mikirnya 3 minggu. Iya. Selama mikirnya. Ya, memang sebenarnya untuk menjalankan sesuatu itu sebenarnya mudah ya. Tetapi mikirnya itu yang agak lama ya. Ini mau Iya. diisi apa? Ini tagnya bagaimana? Terus hiasan-hiasannya dikasih warna apa? Bahannya apa? Itu mikirnya abot loh. Oke, baik. Nah, ini kan prosesnya yang begitu panjang seperti itu lancar-lancar aja atau mungkin ada kendala Kak Farhana? Pastinya ada kendala, Ustaz. Iya. Apa Kalau kendalanya? kendala yang saya rasakan selama proses mading ini ketika koordinasi dengan teman-teman Ikhwan. Oh, Ya, kenapa? itu- Koordinasinya apa yang terjadi? Kan kita koordinasinya via WA. Oh. Jadi beberapa teman Ikhwan tuh ada yang kurang paham akan jobnya. Oh, Jadi iya terjadi ya? miskom Oh, gitu iya? saat iya. Lah ngobrol lewat WA loh. Kita itu bahasa tulis aja sering salah paham loh. Iya.
Lah wong ngobrol kita berdua gini, itu ngobrol langsung aja bisa salah paham apalagi dalam bentuk tulisan ya. Iya, Ustadz, bener banget. Iya betul juga ya. Iya. Apalagi putra dan putri ya. Iya. Nah itu kadang tuh kita pakai mau ngobrol sama temennya ya ikhwan gitu. Dan itu sebenarnya bagus loh kalau misalnya ada ketika kita sungkan untuk mengobrol dengan yang lawan jenis itu sebenarnya bagus loh. Karena itu menunjukkan bahwasannya kita menjaga diri, ya menjaga harga diri kita sebagai misalnya perempuan itu mau ngobrol dengan ikhwan tuh harusnya rodok malu sithik harusnya gitu. Yang putra pun juga begitu ketika mahasiswa menghubungi teman sekelompoknya yang ternyata lawan jenis itu harusnya ada rasa malunya gitu. Dan itu sebenarnya bagus gitu. Oke, selanjutnya Kak. Mading ya. Mading itu majalah dinding. Bahasa Arabnya apa nih? Majalatul Haitiyah. Majalatul Haitiyah. Nah, pembuatan mading itu sebenarnya ada manfaatnya enggak sih untuk si pembuat mading, timnya Kak Farhan ini dan juga yang nonton, yang baca itu sebenarnya ada manfaatnya enggak Kak? Ya, pastinya ada, Ustadz. Ada ya? Ada. Apa aja Kak? Manfaat untuk kita yang pembuat, manfaatnya yang pertama, mading ini salah satu sarana bagi kita untuk belajar memimpin. Pertama. Yang kedua, itu sebagai sarana mempererat ukhuwah. Kan ini mading ini satu kelas, jadi biar lebih akrab ya? Iya, lebih akrab. Atau bahasa kerennya tuh emotional bonding. Jadi mengakrabkan kerjasama dengan teman gitu, salah satunya bisa dengan pembuatan mading. Ada lagi enggak Kak? Ada. Yang ketiga itu sebagai sarana menjalin kekompakan. Jadi kan ketika kita punya suatu project itu bisa kayak meningkatkan kekompakan kita antar teman sekelas, jadi tambah lebih solid kompak gitu. Iya, bagus itu. Ya, terus yang terakhir tentunya adanya mading ini untuk improve bakat dan kreativitas kita, terutama yang teman-teman yang emang basicnya tuh di seni itu kan keasah banget Ustadz. Betul itu. Ya. Misalnya ya, ini dari poster deh. Dari poster itu kita belajar mendesain, bagaimana pengaturan warna gitu. Kemudian artikel itu jurnalistik, bagaimana cara kita menyusun kata-kata yang menarik, yang mudah dipahami gitu. Oke. Baik, untuk sesi terakhir Kak, closing statement. Ada nggak sih pesan-pesan yang akan kita sampaikan untuk teman-teman mahasiswa atau siapalah yang Kakak ingin sampaikan? Iya, baik. Saya ucapkan big thanks buat tim Nailul Autor, teman-teman semester 4 pagi. Di antaranya ada Kak Royan sebagai ketua kelas, ada Kak Nuem, Kak Syahid, Kak Ahsan sebagai tim editor juga dokumentasi, dan tim dan teman-teman dekorasi ada Kak Teguh, Kak Faik, Kak Mustafa, Kak Laya, Kak Taib, Kak Muslihah, Kak Tarisha, dan si kembar Kak Azila, dan juga teman-teman semester 4 pagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk semua effort kerjasamanya dari penggarapan mading ini, selama penggarapan mading ini. Tak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadzah Lady Ika Rahmawati yang telah mempercayakan amanah ini kepada kami dan juga memberikan wadah bagi kami untuk mengimprove kreativitas juga bakat kami. Juga kepada Ustadz Azmi Widianto. Saya juga toh. Iya. Jazakumullah khairan Ustadz. Oh iya. Kenapa ini? Sudah berkenan mengundang kami pada kesempatan podcast kali ini. Sama-sama. Ya. Juga ada harapan bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Teruslah berkarya karena setiap langkah kecilmu adalah jejak menuju keberhasilan besar. Sudah. Oh ya, mantap. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata dalam pembuatan mading yo ribut ya kayak gitu ya. Ada alurnya ini timnya yo sak kelas. Timnya sak kelas loh. Terus ternyata yo mading itu enggak semudah yang kita bayangin, cuma tempel-tempel gitu. Oke gitu ya teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak edisi podcast kali ini ya. Terima kasih Kak Farhana ya telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast STEAM Kampus kita ya. Untuk teman-teman yang sudah menyimak edisi podcast kali ini STEAM Kampus kita dengan tema kreativitas dalam pembuatan mading, semoga informasi yang kami bagikan bisa memberikan inspirasi dan juga semangat baru untuk teman-teman ya.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel STEAM Surakarta agar tidak ketinggalan edisi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. STEAM Kampus Kita. Ini semester 6. STEAM Surakarta.